Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk kali ini kita akan belajar tentang bab redoks dan bilangan oksidasi. Adapun kompetensi dasar untuk pengetahuannya adalah menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reduksi. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya adalah membandingkan antara reaksi oksidasi dengan reaksi reduksi berdasarkan hasil perhitungan bilangan oksidasinya. Materinya ini untuk kali ini ada dua, yaitu yang pertama reaksi redoks dan yang kedua bilangan oksidasi. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks itu adalah singkatan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jadi reaksi redoks ini adalah reaksi yang terdiri dari dua buah reaksi yang berlangsung bersamaan. Yang reaksi reduksi adalah setengah reaksi dan reaksi oksidasi itu setengah reaksi. Keduanya berlangsung bersamaan. Jadi ada reaksi reduksi maka ada reaksi oksidasi dan sebaliknya. Sehingga dinamai reaksi redoks. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat peristiwa-peristiwa tentang perubahan zat yang termasuk ke dalam reaksi redoks. Seperti halnya ini ada gambar pemutih pakaian. Kalian tahu pemutih pakaian itu ada, kalian bisa lihat komposisi di dalam cairan pemutih pakaian itu. Jadi di dalamnya itu ada bahan-bahan kimia, kemudian cairan pemutih itu digunakan untuk memutihkan zat warna pada kain. Nah, kalian tahu bahwa reaksi yang terjadi antara cairan pemutih dengan serat kain itu adalah reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Contoh-contoh lainnya, reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui. Yang pertama adalah pembakaran gas alam pada kompor gas, ya. Ini dengan reaksinya CH4 itu gas metana dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O, atau gas LPG terdiri dari propana butana bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Berikutnya ada pemanasan besi, ya. Ini reaksinya antara Fe dengan O2 menghasilkan Fe2O3. Kemudian reaksi berikutnya adalah sel aki. Sel aki dari baterai PB, logam timbal pada mobil. Ini seringkali kita lihat ini aki terdiri dari PbO2 ditambah asam sulfat menghasilkan PbSO4 ditambah H2O. Kemudian perkaratan besi, peristiwa perkaratan besi. Ini ada reaksi antara Fe dengan oksigen menghasilkan Fe2O3. Nah, berikutnya adalah penggunaan laskarbit. Laskarbit itu adalah reaksi antara batu karbit, ya. Karbit direaksikan dengan air menghasilkan gas asetilena atau C2H2 dan bubur kapur yaitu kalsium hidroksida. Kemudian gas asetilenanya itu dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi ini contoh salah satu contoh reaksi redoks juga. Yang berikutnya adalah pembakaran liquid oksigen atau oksigen cair dan hidrogen cair pada bahan bakar pesawat ruang angkasa, yaitu reaksi antara H2 ditambah O2 menjadi H2. Nah, sekarang kita lihat perkembangan definisi reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan reaksi reduksi dan oksidasi itu? Di sini definisinya berdasarkan 3 kriteria, yaitu berdasarkan oksigen, elektron, dan bilangan oksidasi. Kalau berdasarkan oksigen dan elektron itu memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah tidak semua reaksi melibatkan oksigen. Kemudian kelemahan
berdasarkan elektron itu adalah sulit menentukan atom yang melepas dan menerima elektron. Sekarang kita lihat satu-satu definisi dari reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Sekarang kaitannya dengan oksigen dulu. Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, ya. Sedangkan reaksi oksidasi sebaliknya, reaksi pengikatan oksigen. Jadi reduksi dan oksidasi itu pada dasarnya selalu berlawanan, ya. Kalau reduksi pelepasan oksigen, kalau oksidasi justru pengikatan oksigen. Contoh reaksi tembaga 2 oksida dengan gas hidrogen itu menghasilkan logam tembaga dengan air. Jadi di sini tembaga oksida itu CuO, jadi Cu logam Cu mengikat oksigen. Dia bereaksi dengan hidrogen H2 menjadi Cu ditambah H2O. Jadi CuO di ruas kiri tanda panah itu ada CuO, Cu mengikat oksigen. Kemudian dia berubah menjadi Cu, oksigennya dilepas sehingga dia menjadi unsur bebas Cu itu. Nah, di sini CuO itu mengalami reduksi. Sedangkan H2 yang tadinya tidak mengikat oksigen di ruas kanan berubah menjadi H2O karena H-nya mengikat oksigen. Jadi di sini H2 itu mengalami oksidasi. Sekali lagi, CuO mengalami reduksi karena dia melepas oksigen, sedangkan H2 di ruas kiri itu berubah menjadi H2O mengalami oksidasi karena dia mengikat oksigen. Berikutnya definisi berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron, yaitu reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron, yaitu S ditambah 2 elektron menjadi S2-. Kita lihat di sini S mengikat 2 elektron dan berubah. Elektron itu muatannya negatif sehingga berubah menjadi ion S yang bermuatan -2 atau 2-. Kemudian Cu2+, Cu yang bermuatan 2+ mengikat 2 elektron. Ya, 2+ dengan elektron itu kan muatannya -1, jadi 2-. 2+ dengan 2- itu jadi 0, maka dia Cu itu di ruas kanan berubah menjadi Cu yang tidak bermuatan. Ya, ini adalah reaksi penerimaan elektron. Kemudian reaksi oksidasi itu reaksi pelepasan elektron, yaitu logam Ca ditambah logam Ca berubah menjadi Ca2+ itu dengan melepaskan 2 elektron. Sedangkan Na berubah menjadi Na+ karena dia melepaskan 1 elektron, ya. Jadi kalau kita lihat dari reaksi ini namanya setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Pada reaksi reduksi itu elektronnya ada di ruas kiri karena dia menerima elektron atau mengikat elektron. Sedangkan reaksi oksidasi itu reaksi pelepasan elektron. Reaksi pelepasan elektron itu elektronnya ada di ruas kanan. Untuk definisi berdasarkan bilangan oksidasi, redoks, reaksi reduksi itu adalah reaksi penurunan biloks. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pertambahan biloks. Sekali lagi, reduksi penurunan biloks, oksidasi itu penambahan atau pertambahan biloks. Apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi atau biloks? Bilangan oksidasi adalah bilangan yang menyatakan muatan yang diemban atau yang dimiliki oleh suatu atom dalam zat, baik zatnya berupa unsur, ion, atau molekul senyawa. Nah, biloks ini ada aturan-aturannya. Ini perlu kamu hafal. Nanti kalau sering berlatih, lama-lama juga akan hafal aturan penentuan biloks ini. Yang pertama, bilangan oksidasi untuk unsur bebas adalah 0. Apa saja unsur bebas itu? Unsur bebas itu ada yang berupa monoatom, contohnya Na, Fe, natrium, ferum, helium, kalium, dan magnesium. Itu unsur yang terdiri dari satu atom.
Sedangkan yang kedua adalah unsur yang diatomik atau diatom, yaitu unsur yang terdiri dari 2 atom. Misalnya N2 nitrogen, H2 hidrogen, O2 oksigen, klor, Cl2, Br2, F2, I2, dan seterusnya. Kemudian poliatom. Poliatom artinya unsur yang molekulnya terdiri dari banyak atom. Contohnya fosfor atau P4 dan belerang S8. Jadi di sini Fe, bilangan oksidasi untuk Fe ini adalah 0. H2 bilangan oksidasi untuk H di sini adalah 0, ya. Dan S8 bilangan oksidasi untuk S juga di sini adalah 0 karena semuanya dalam bentuk unsur bebas.